Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taltana Suaimi dari kelas 11D, nomor urut absen 34. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi matematika yaitu tentang fungsi, domain, kodomain, dan range. Nah, kita akan masuk ke materi fungsi. Sebelum kalian lanjut ke materi itu, kalian harus tahu nih apa itu relasi. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan ke himpunan lainnya. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan menggunakan 3 cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan. Yang ketiga, diagram Kartesius. Nah, seperti yang ada di gambar, itu adalah diagram panah. A beranggotakan A, B, C, dan D. Lalu B beranggotakan 1, 2, dan 3. Dan juga di situ ada panah-panah. Itu yang disebut dengan diagram panah. Selanjutnya ada pasangan berurutan. Kita bisa lihat dari gambar diagram panah, lalu kita bisa tulis. Jadi itu tuh kayak X, Y atau A, B. Dalam kurung A, 1, terus B, 2, C, 3, dan D, 4. Nah, selanjutnya ini adalah contoh diagram Kartesius. Nah, teman-teman, jadi kita lanjut ke fungsi ya. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari satu himpunan ke satu anggota himpunan lainnya. Lalu, apa sih hubungan relasi dan fungsi? Nah, kalian bisa lihat dari contoh gambar di samping. Di sini aku bakal jelasin secara singkat aja. Jadi, semua fungsi pasti relasi, tapi tidak semua relasi itu fungsi. Contoh selanjutnya yaitu anggota A dan anggota B. Nah, di situ anggota A berpasangan dengan 1 dan anggota B berpasangan dengan 2 dan anggota C berpasangan dengan 3. Yang terakhir anggota D berpasangan dengan 3. Meskipun anggota C dan D sama memiliki pasangan di 3, tetapi mereka itu bisa disebut fungsi karena dari himpunan A itu memiliki satu pasangan. Kalian bisa lihat ke contoh selanjutnya. Di situ ada bagian A dan B. Nah, di contoh gambar ini adalah relasi non fungsi karena di elemen yang nomor 3 itu berelasi dengan dua elemen di kodomain. Jadi dia tuh punya dua pasangan. Istilahnya dia tuh kayak nggak setia lah. Jadi di situ tuh disebut relasi non fungsi. Nah, kita bisa lihat di contoh selanjutnya itu tuh ada A, B, C, D, dan juga ada E, F, G, dan H. Tetapi B tidak memiliki pasangan. Itu tuh dinyatakan relasi non fungsi. Dan juga selanjutnya di contoh yang ketiga ada A, B, C, D dan E, F, G, H. Tetapi A memiliki 4 pasangan, yaitu E, F, G, dan H. Sedangkan fungsi itu nggak boleh memiliki pasangan lebih dari 1. Jadi itu juga dinamakan dengan relasi non fungsi karena elemen A berelasi lebih dari 1 dan elemen B, C, dan D tidak berelasi, teman-teman. Nah, jadi contoh gambar yang pertama itu ada A yang beranggotakan A, B, dan C. Lalu yang B beranggotakan X, Y, dan Z. Nah, di sini tuh A memiliki pasangan yaitu X dan B memiliki pasangan X dan Y, dan C tidak memiliki pasangan sama sekali.
Jawabannya di sini adalah bukan fungsi karena B memiliki dua pasangan yaitu X dan Y. Sedangkan fungsi itu tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Dan juga di sini tuh C itu sama sekali tidak memiliki pasangan. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di gambar itu A beranggotakan 1, 2, 3 dan B beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Di sini 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 3, dan 3 berpasangan dengan 4. Nah, ini bisa disebut dengan fungsi karena mereka itu masing-masing memiliki pasangan dan juga nggak lebih dari satu. Nah, kita bakal lanjut ke contoh gambar yang ketiga, yaitu A yang beranggotakan 1, 3, dan 5 dan B yang beranggotakan 1, 3, dan 6. Di sini tuh jawabannya bukan fungsi karena 1 dan 5 tidak memiliki pasangan dan 3 memiliki 3 pasangan. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu domain, kodomain, dan range. Ini adalah lanjutan materi dari fungsi dan itu juga masih ada keterkaitannya. Kita perhatikan diagram panah fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Baik, di situ juga ada rumusnya. Rumusnya bisa dibaca dengan fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi misalkan kalian melihat tulisan kayak gitu, kalian tuh udah ngerti dan juga tahu gimana cara bacanya. Kita bisa lihat dari contoh gambar yang ada di situ. Di situ tuh ada himpunan pertama yang beranggotakan A, B, C, dan D. Dan di himpunan kedua yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa lihat di situ yang mana yang domain, kodomain, dan range. Sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu apa itu domain, kodomain, dan range. Domain adalah daerah asal, yaitu semua himpunan pertama pada suatu fungsi. Lalu kodomain adalah daerah kawan, yaitu semua anggota himpunan kedua pada suatu fungsi. Lalu range atau daerah hasil, yaitu anggota himpunan kedua yang memilih pasangan di himpunan pertama pada suatu fungsi. Kita lihat dari contoh diagram panah yang ada di situ. Jadi di himpunan pertama A berpasangan dengan 3, B berpasangan dengan 1, C berpasangan dengan 2, dan D berpasangan dengan 1. Daerah hasilnya atau range adalah 1, 2, dan 3 karena mereka sama-sama memiliki pasangan dari himpunan pertama. Kalau misalkan 4, D itu tidak ada pasangannya, makanya hasilnya cuma 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita bakal bahas contoh soal yang ada di situ, yaitu perhatikan diagram panah fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Di situ tuh ada gambarnya teman-teman. Terus tentukanlah domain, kodomain, dan range dari fungsi di atas. Di domain kita bisa lihat 1, 2, dan 3. Dan kodomainnya ada A, B, C, D, dan E. Di situ 1 berpasangan dengan E, 2 berpasangan dengan B, dan 3 berpasangan dengan C. Kira-kira range-nya atau hasilnya dari gambar tersebut itu apa aja? Nah, jadi untuk hasilnya itu cuma B, C, dan E. Lanjut ke contoh kedua, yaitu yang merupakan pemetaan atau fungsi. Mari kita bahas satu persatu pilihan gandanya. Yang pilihan A, di himpunan pertama ada Rara, Arga, Ardi, dan Budi.
Lalu himpunan kedua ada sate, bakso, mie ayam, dan soto. Di sini Rara berpasangan dengan mie ayam. Arga berpasangan dengan sate dan mie ayam. Ardi berpasangan dengan sate dan bakso, lalu Budi dengan soto. Di sini adalah bukan fungsi, karena Arga dan Ardi memiliki lebih dari satu pasangan. Selanjutnya di pilihan bagian C. Himpunan pertama ada Andi, Budi, Caca, dan Dina. Lalu himpunan kedua ada fisika, kimia, dan biologi. Di sini Andi berpasangan dengan fisika, Budi berpasangan dengan kimia dan biologi, Caca berpasangan dengan kimia. Ini tidak termaksud dengan fungsi, karena Budi memiliki lebih dari satu pasangan dan Dina tidak memiliki pasangan. Lalu di pilihan yang D ada himpunan pertama Banyung, Dani, Vita, dan juga Putri. Himpunan kedua ada IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Ini tidak termasuk dalam fungsi karena Banyung memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu IPS dan kesenian. Doni juga memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu keterampilan dan olahraga. Begitupun juga dengan Putri, lebih dari satu pasangan, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Dan pilihan yang terakhir adalah bagian B. Himpunan pertama ada Anggi, Dias, Liza, Sandra, Tantri, dan Vivin. Lalu di himpunan kedua ada 75, 76, 78, 80, dan 81. Ini termaksud dalam pemetaan atau fungsi, karena mereka hanya memiliki satu pasangan dan tidak ada yang memiliki lebih dari satu pasangan ataupun tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Untuk contoh soal berikutnya, tuliskan domain, kodomain, dan range pada diagram panah berikut. Untuk pilihan yang A, himpunan pertama memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Lalu di himpunan kedua ada A, B, C, dan D. Kita bisa menentukan domainnya, yaitu yang 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk di kodomainnya ada A, B, C, dan D. Dan range-nya atau daerah hasil ada di A dan B. Selanjutnya kita akan lanjut yang ke bagian B. Di himpunan pertama, yaitu himpunan A, ada 1, 2, 3, dan 4. Dan di himpunan kedua, yaitu bagian B, 2, 4, dan 6. Mari kita tentukan domainnya, yaitu daerah asal adalah 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk kodomainnya, daerah kawan ada 2, 4, dan 6. Untuk range-nya ada di 2. Selanjutnya di pilihan yang C. Kita bisa lihat di himpunan pertama ada 3, 5, dan 7. Dan di himpunan kedua ada 1, 2, 3, dan 4. Mari kita tentukan domainnya terlebih dahulu. Domainnya atau daerah asalnya ada di 3, 5, dan 7. Dan kodomain daerah kawan ada 1, 2, 3, dan 4. Untuk range-nya atau hasil ada di 1 dan 4. Baik teman-teman, tidak terasa ini sudah ada di ujung video, yang berarti materi yang aku sampaikan tentang fungsi, domain, kodomain, dan range sudah selesai. Semoga materi 2 itu yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian mengerti dengan apa yang aku sampaikan. Aku minta maaf bila ada perkataan atau isi materi yang salah selama aku jelaskan tadi.
Dan kalian boleh banget ngasih saran dan kritik di kolom komentar di video ini ya. Terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.